Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Abdul nomor absen 27, kelas 12 kelas 4. Kenalkan, nama saya Bagi Laga dari kelas 4, nomor absen 1. Satu klasmen. Perkenalkan, nama saya Wisma Triana, nomor absen 3. Turut ding. Kenalkan, nama saya Muhammad Rafika Putra, nomor absen 19. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sekaligus mengenai bentuknya Uni Soviet. Kayak kena rebel. Saya akan menjelaskan tentang Uni Soviet. Uni Soviet adalah sebuah gabungan atau federasi negara-negara yang memiliki paham sosialis komunis dan berdiri dari tahun 1922 sampai 1992. Federasi tersebut bernama Republik Sosialis Soviet. Uni Soviet ini menganut sistem politik atau partai, yakni Partai Komunis hingga tahun 1990, meskipun sebenarnya Uni Soviet adalah suatu kesatuan politik dari beberapa negara Republik Soviet, tetapi ternyata sistem pemerintahannya sangat terpusat dan penerapan sistem ekonomi terancam. Bagaimana Uni Soviet saat ini? Sayangnya, setelah mengalami kejayaan selama beberapa dekade, negara ini melemah hingga menyebabkan keruntuhan 69 tahun yang lalu. Pada awal 1991, Uni Soviet ketika itu dipimpin oleh Presiden Mikhail Gorbachev. Pada masa itu, perekonomian serta politik Uni Soviet diambang keruntuhan. Peninggalan masalah negara terkait ekonomi dan politik ini menyulitkan Mikhail Gorbachev untuk membangkitkan kondisi Uni Soviet. Sebagai presiden, Mikhail Gorbachev menerapkan sistem perestroika untuk memperbaiki krisis Uni Soviet. Kebijakan perestroika ini berusaha mengubah sistem komunisme menjadi sistem demokratis. Kebijakan perestroika ini mempunyai 3 prinsip, yaitu demokratisasi, glasnost, dan rule of law. Namun, pada perkembangannya, kebijakan perestroika dianggap mempercepat runtuhnya Uni Soviet. Kebijakan perestroika mendapat pertentangan lantaran dinilai bertentangan dengan ideologi komunisme. Salah satu penentangannya adalah kelompok konservatif yang dipimpin Gennady Yanayev. Kelompok ini menentang reformasi serta ingin mempertahankan komunisme. Namun, konflik tersebut digagalkan oleh Boris Yeltsin. Boris Yeltsin merupakan pemimpin kelompok radikal yang mendukung reformasi serta ingin meninggalkan komunisme. Mikhail Gorbachev selamat dari konflik tersebut. Nama Boris Yeltsin pun menjadi terkenal di Uni Soviet. Akan tetapi kondisi politik Uni Soviet semakin tidak stabil. Akibat dari kebijakan perestroika lainnya adalah timbulnya keinginan negara-negara bagian untuk melepaskan diri dari Uni Soviet. Mereka ingin menjadi negara yang merdeka. Pada 1990, komunis mulai runtuh di negara-negara bagian Uni Soviet. Sistem komunis telah hancur lantaran tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Negara-negara bagian Uni Soviet pun melepaskan diri pada 1991 pada 25 Desember. 1991, Mikhail Gorbachev mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Uni Soviet dalam pidato yang disiarkan televisi. Pukul 19.32, kurang dari setengah jam setelah pidato Gorbachev berakhir, bendera palu arit Uni Soviet diturunkan dari luar Kremlin untuk berakhir kalinya. Bendera tersebut digantikan oleh bendera 3 warna, yakni merah, putih, dan biru. Pra-revolusioner Rusia. Rusia menggantikan kursi permanen Uni Soviet di Dewan Keamanan PBB. Semua kedutaan Uni Soviet menjadi kedutaan Rusia. Selama 6 hari, Uni Soviet tetap eksis namun hanya pada nama. Pada 31 Desember 1991, Uni Soviet secara resmi dibubarkan. Kebijakan glasnost sejak tahun 1980-an, Sekretariat Jenderal Partai Komunis Uni Soviet Mikhail Gorbachev menerapkan kebijakan glasnost. Gorbachev menerapkan kebijakan glasnost sebagai bentuk respons atau kemerosotan ekonomi dan politik yang tengah dialami Uni Soviet saat itu, guna mengatasi korupsi yang dilakukan oleh para pejabat tinggi di pemerintahan Uni Soviet. Glasnost juga memiliki tujuan untuk memerangi segala bentuk
penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan di partai komunis ataupun pemerintahan perestroika bertujuan untuk mereformasi birokrasi dan ekonomi. Uni Soviet yang mulai mengalami kemerosotan, pemerintah Uni Soviet berusaha meningkatkan otonomi daerah di Uni Soviet melalui kebijakan perestroika ini. Perestroika pun dianggap sebagai tonggak awal gerakan demokrasi menuju reformasi di Uni Soviet sebagai akibat dari kegagalan ekonomi. Namun sayangnya, baik kebijakan glasnost ataupun perestroika justru membawa keruntuhan bagi Uni Soviet karena menimbulkan oposisi dan munculnya sistem kapitalisme baru. Kebijakan perestroika secara cepat menurunkan Uni Soviet karena berbagai wilayahnya melepaskan diri dan menyatakan kemerdekaannya. 1. Vladimir Lenin. Vladimir Lenin merupakan salah satu tokoh yang paling dikenal dalam sejarah Uni Soviet. Dia dikenal sebagai pendiri Uni Soviet. Lenin adalah pendorong gerakan revolusioner dengan membentuk gerakan Bolshevik dari pecahan Partai Pekerja Sosial Demokratik Rusia. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Bolshevik berhasil menggulingkan kekaisaran Rusia dan mengambil alih pemerintahan. Lenin pun naik menjadi pemimpin dan mendirikan negara Republik Sosialis Uni Soviet atau USSR pada 1922. Dia memerintah selama 2 tahun hingga akhir hayatnya. Tokoh selanjutnya adalah Joseph Stalin yang menjadi salah satu tokoh kontroversial dalam sejarah pemerintahan Uni Soviet. Bersama Lenin, Stalin turut melakukan kudeta untuk meruntuhkan pemerintahan kekaisaran Rusia. Setelah Lenin wafat, Stalin naik menjadi pemimpin dan membuat ideologi politik sendiri bernama Stalinisme. Selain menjadi pemimpin, Stalin salah satu ekonomi terbesar di dunia. Di tangannya, Uni Soviet berhasil menguasai 9,5% perekonomian dunia. Georgy Zhukov. Georgy Zhukov adalah seorang marsekal Uni Soviet yang mempunyai peran penting dalam Perang Dunia II. Zhukov telah memimpin berbagai serangan selama masa Perang Dunia II. Dia turut mengambil bagian dalam Perang Kursk pada Juli 1943 dengan mengarahkan para tentara Soviet ke seluruh Ukraina. Pada 8 Mei 1945, ia mewakili Uni Soviet pada penyerahan resmi Jerman kepada Uni Soviet. Setelah Stalin meninggal, Zhukov diangkat menjadi Wakil Menteri Pertahanan pada 1953 bersama Nikolai Bulganin. Barulah setelah Nikolai Bulganin naik menjadi pemimpin Uni Soviet, Zhukov diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Leonid Brezhnev. Leonid Brezhnev adalah pemimpin Uni Soviet yang menjabat selama 18 tahun. Dia menjadi pemimpin Soviet terlama setelah Stalin. Setelah berhasil menggulingkan Khrushchev dari kekuasaannya, Brezhnev muncul sebagai sosok yang memimpin Uni Soviet. Leonid Brezhnev dikenal dengan kebijakan luar negerinya yang diberi nama Doktrin Brezhnev. Doktrin ini memberikan wewenang pada Uni Soviet untuk menginvasi negara-negara komunis yang terancam oleh negara lain. Doktrin inilah yang menjadi dasar invasi Soviet atas Afghanistan. Uni Soviet berusaha menopang pemerintah komunis Afghanistan dalam pertempurannya dengan gerilyawan Muslim anti-komunis. Setelah kematiannya, doktrin Brezhnev tetap berlaku hingga Mikhail Gorbachev menggantikannya dengan menarik pasukan Soviet dari Afghanistan. Selanjutnya yaitu Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev merupakan pemimpin terakhir Uni Soviet yang dikenal akibat kebijakan luar negerinya. Di bawah pemerintahannya, Uni Soviet membangun hubungan yang signifikan dengan negara-negara Barat, dan Gorbachev berhasil menghentikan Perang Dingin. Dia juga menarik pasukan Uni Soviet dari Afghanistan. Atas jasanya ini, Mikhail Gorbachev dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1990.
Saat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Soviet di tahun 1985, Gorbachev membuat kebijakan Glasnost dan Perestroika. Kedua kebijakan inilah yang memicu runtuhnya Uni Soviet dan pecah menjadi 15 negara. Pada Selasa, 30 Agustus 2022, kantor berita Rusia melaporkan wafatnya sang mantan presiden Mikhail Gorbachev di umurnya yang ke-91 tahun. Dampak runtuhnya Uni Soviet. 1. Lahirnya 15 negara baru yang merdeka. Ada 3 negara pertama yang menyatakan kemerdekaan dan berdaulat adalah Latvia, Estonia, dan Lithuania. 2. Hancurnya sistem komunisme. Kemenangan Amerika Serikat atas Perang Dingin membuat Eropa Timur makin terpapar sama ideologi Barat, alias kubu Amerika Serikat dan sekutunya. Warga Eropa Timur mulai menerapkan liberalisme dan kapitalisme yang membuat hancurnya sistem komunis. 3. Krisis ekonomi. Salah satu damage terparah di Polandia. Menurut data The World Bank, Polandia rugi 11,69 juta dolar Amerika Serikat dalam setahun. Mengapa bisa terjadi? Karena kondisi ekonomi di Eropa Timur semakin gak stabil. 4. Berakhirnya Perang Dingin. Mundurnya Gorbachev sebagai Presiden Uni Soviet. Tujuan utama pembentukan CIS yaitu menyatakan kalau Uni Soviet udah game over dan jadi wabah kerjasama negara-negara bekas Uni Soviet di berbagai bidang seperti ekonomi, hukum, sampai keamanan. Pada 21 Desember 1991, ada 8 negara ex-Uni Soviet lainnya yang bergabung CIS. Mereka adalah Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan. Mereka ikut mendatangani kesepakatan Alma-Ata protokol di hari itu sebagai komitmen mereka bergabung di CIS. Kenapa namanya Alma-Ata? Soalnya pertemuan itu diselenggarakan di Alma-Ata, Kazakhstan. Alma-Ata protokol juga menandakan peresmian CIS. Sekian dan terima kasih.